من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pembahasan bab Maja'a fin namimah. Bab tentang apa-apa yang datang dari Al-Quran dan dari Sunnah tentang An-Namimah. An-Namimah biasa kita terjemahkan dengan mengadu domba, karena memang seseorang yang melakukan An-Namimah tujuannya adalah untuk merusak persaudaraan dan hubungan di antara orang-orang yang tadinya saling akur, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang namimah ini tidak ridha apabila fulan dan fulan itu cinta mencintai karena Allah, terjalin hubungan yang akrab, maka dia pun berusaha bagaimana agar hubungan dari dua orang ini bisa rusak dan berubah menjadi kebencian yang tadinya saling cinta, berubah menjadi saling mencela dan mencurigai yang tadinya saling memuji dan saling bersangka baik. Ini tujuannya dari orang yang melakukan namimah atau adu domba. Jadi namimah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya disebutkan oleh para ulama kita bahwa dia adalah naqlul hadis bainan nas ala wajhi al-ifsad. Itu menukil perkataan di antara manusia ala wajhi al-ifsad dengan tujuan untuk merusak. Tujuannya untuk merusak. Misalnya dia datang kepada si fulan dan dia katakan kepada si fulan, fulan yashtumuka wa yatakallamu fi haqqik. Dia datang kepada fulan dan dia mengatakan, ya orang itu, fulan itu, ya saudaranya, dia saling cinta mencintai karena Allah. Fulan itu mencelamu dan dia berbicara tentang hakmu. Wa yadhhabu ila al-akhar wa yaqulu lahu mithla ma qala lil awwal. Lalu dia mendatangi yang lainnya itu dan dia mengatakan kepadanya seperti yang dia katakan kepada yang pertama tadi. Ya, maka fayanqulu kalaman nas ba'duhum fi ba'din min ajli al-ifsadi bainahum. Maka biar dia menukil perkataan manusia sebagian mereka pada sebagian yang lainnya min ajli al-ifsadi bainahum, tujuannya adalah untuk merusak hubungan di antara manusia. Perbuatan ini perbuatan yang sangat tercela, ya, dan masuk dalam bingkai atau lingkup kabair, dosa besar. Pada bab ini Syekh menyebutkan beberapa dalil. Ya, satu dalil dari Al-Quran dan yang lainnya dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-11.
Allah berfirman, hammazin masya'in binamin. Hammazin masya'in binamin. Ya, sebelumnya Allah katakan apa? Wala tuti' kulla halafin mahin. Hammazin masya'in binamin. Sebelumnya Allah mengatakan wala tuti', dan janganlah engkau mengikuti kulla halaf. Halaf ini orang yang banyak bersumpah. Dari kata halafa, halaf banyak bersumpah. Ya, orang itu kalau banyak bersumpah zaman dimuliakan oleh Allah, maka hadza dalilan ala kadzbih. Ini bukti bahwa dia itu bohong. Orang sedikit-sedikit sumpah, demi Allah ya akhi, ya. Sebentar lagi sumpah, demi Allah ya akhi. Ya, dia tahu bahwa dia berdusta, tapi agar orang percaya dengan ucapannya, yakin bahwa dia tidak bohong, maka dia bersumpah. Ya, jadi orang itu kalau banyak bersumpah bukan berarti ya sumpah yang sifatnya lagu itu tidak boleh saja kalau sekali-kali untuk menguatkan ucapan kita bahwa ini adalah sesuatu yang benar, maka dikuatkan dengan sumpah. Tapi kita tidak banyak bersumpah. Orang yang banyak bersumpah itu bukti bahwa dia itu berdusta. Ya. Karena itulah walidzalika fahuwa ya'madu ila kasratil halaf. Karena itulah dia bersandar kepada banyak sumpahnya. Jadi sumpahnya dia bersandar kepada banyak sumpahnya hatta yusaddiquhu an-nas. Hatta yusaddiqahu an-nas, agar supaya manusia membenarkan dia, tidak mencurigai bahwa dia itu bohong. Ya, wa hadza yadullu ala adami ta'zimihi lillahi bi iktsaril halaf bil batil wa tasahulihi bil yamin. Dan ini menunjukkan bahwa dia ini tidak mengagungkan Allah dengan perbuatannya banyak bersumpah dengan cara yang batil dan menggampangkan untuk menyebutkan sumpah-sumpah. Jadi Allah mengatakan jangan engkau mengikuti orang yang banyak sumpah, karena orang yang banyak sumpah itu bukti bahwa dia bohong, ucapannya tidak benar. Ya. Hammazin masya'in binamim. Dia banyak mencela. Ya, banyak mencela. Artinya jangan kau ikuti juga orang yang hammaz, itu banyak mencela. Masya'im binamim. Ya, demikian pula dengan orang yang masya'im binamim, itu berjalan berkeliling binamim untuk melakukan namimah, untuk melakukan adu domba. Ya, untuk melakukan adu domba. Ini syahidnya di sini. Kalimat masya'im binamim itu dia berjalan di antara manusia untuk melakukan namimah. Fayanqulu haditsa ba'dihim ila ba'd. Lalu dia menukil perkataan sebagian orang kepada sebagian yang lainnya. Min ajlil ifsadi bainahum, tujuannya adalah untuk merusak di antara manusia. Jadi orang yang melakukan adu domba zaman dimuliakan oleh Allah, ya, bisa dengan cara ya murni kebohongan. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Murni kebohongan. Jadi dia datang kepada fulan dan mengatakan, oh fulan itu mencelamu, katanya kamu teman baik, kamu bersahabat, saling cinta mencintai karena Allah. Ya. Nyatanya dia mencela kamu. Dia mengatakan kamu seperti ini, kamu seperti ini. Padahal sebenarnya tidak. Kemudian setelah itu dia datang lagi kepada si fulan, mengatakan perkataan yang sama. Ini murni kebohongan. Akhirnya rusaklah hubungan antara dua orang ini. Ya, rusak hubungan antara dua orang ini. Atau juga bisa dalam bentuk dia memang menukil ucapan orang. Jadi dia mendengarkan si fulan berbicara tentang si fulan. Iya. Si fulan berbicara tentang si fulan, ya sedikit menyindir atau mungkin mencela si fulan. Lalu disampaikan, tadi saya dengarkan fulan
mencelamu, mengatakan seperti ini. Tujuan dia adalah untuk merusak hubungan orang ini. Ketika dia mendengarkan fulan mencela fulan, ini senjata. Ya, untuk apa? Untuk merusak dan memporak-porandakan hubungan dua orang ini. Maka dia datang kepada si fulan mengatakan, dia tidak bohong. Memang dia seperti itu. Si fulan memang mencela saudaranya. Kemudian dia sampaikan kepada, tujuannya apa? Untuk merusak, supaya kau tahu bahwa dia mencelamu. Akhirnya dia juga mencela, dan akhirnya rusaklah hubungan antara dua orang ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kedua perbuatan ini tercela, dilarang, dan dia termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau kita mendengar seseorang mencela si fulan, maka celaan ini jangan kita sampaikan kepada si fulan, jangan kita sampaikan, tapi kita nasihati orang ini. Kita nasihati orang yang mencela ini, kita ingatkan dia bahwa apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan itu tidak benar. Apa yang kau katakan itu tidak benar. Dia itu orang yang baik, dia orang yang soleh. Dan kalau kita membela kehormatan seorang muslim, jadi kalau kita menasihati orang ini berarti kita membela kehormatan seorang muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, man radda an irdi akhi raddallahu wajhahu 'anil nar. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan wajahnya dari neraka. Jadi kita nasihati jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan justru kita menjadi provokator, menjadikan itu kesempatan untuk merusak hubungan di antara manusia. Dan ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa adu domba itu kerusakannya lebih besar daripada kerusakan yang bisa dimunculkan oleh para bahkan disebutkan di dalam salah satu asar bahwasanya innan namam yufsidu fi sa'atin ma yufsiduhu sahir fi sanah fa hadza ashaddu ifsadan minas sahir. Dikatakan bahwa orang yang mengadu domba itu bisa membuat kerusakan dalam 1 jam. Yang tukang sihir kalau mau membuat kerusakan seperti itu butuh 1 tahun. Jadi tukang sihir butuh seperti ini, tapi adu domba itu cukup 1 jam saja, sesaat saja maka rusak hubungan orang itu. Ini menunjukkan bahayanya mengadu domba jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari Huzaifah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Huzaifah radhiyallahu marfu'an. Secara marfu'. Marfu' masih terangkat kepada Nabi. Ini sabda Rasulullah. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga namam, orang yang suka mengadu domba. Ini ancaman dari Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan tidak masuk surga, ini alamat tanda bahwa mengadu domba adalah salah satu dosa besar. Karena di antara tanda dosa besar itu ketika diancam dengan tidak masuk surga. Diancam dengan tidak akan masuk surga, menunjukkan dia dosa besar. Dan makna tidak masuk surga bukan berarti dia tidak akan masuk surga sama sekali, kekal di dalam neraka, tidak. Kalau dia muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita yakini bersama bahwa tauhid itu kunci surga. Orang yang bertauhid, mati dalam keadaan bertauhid, itu kunci surga. Siapa punya mati dalam keadaan bertauhid, maka dia pasti masuk surga walaupun diazab dulu di dalam neraka. Maka yang dimaksud dengan tidak masuk surga sini adalah tidak langsung masuk surga. Kalau dia muslim dan bertauhid, tidak langsung masuk surga, tapi dia akan diazab. Dia akan diazab di dalam neraka, dalam waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dia akan masuk ke dalam surga kalau dia punya tauhid. Masalah kalau dia sudah tidak bertauhid, dia juga mengodomba, ini yang masalah. Jadi Allah mengancam, Nabi mengancam tidak akan masuk surga
orang-orang yang melakukan an-namam, adu domba. Walahuma fi hadis al-qabraini, dan diriwayatkan oleh keduanya yaitu Imamul Bukhari dan Muslim, ya, dalam hadis dua kubur, artinya hadis yang berbicara tentang dua kubur, ya, di mana disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, beliau jalan melewati dua kubur. Lalu Nabi singgah di kubur itu dan mengatakan innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir bala innahu kabirun. Nabi mengatakan sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini diazab oleh Allah. Jadi ini perkara gaib yang Allah perlihatkan kepada nabinya, yang Allah perdengarkan kepada nabinya. Ya, bukan berarti Nabi itu tahu perkara gaib, tidak. Nabi asalnya tidak tahu perkara gaib. Kalau beliau menyampaikan perkara gaib, maka itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara gaib yang ditahu oleh Nabi itu terbatas pada apa yang Allah beritahukan saja. Yang Allah tidak beritahukan, beliau tidak tahu. Ini kaidah. Ya, karena Allah mengkhususkan sebagian nabinya untuk diberitahukan perkara gaib, sebagian dari perkara gaib. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah Maha tahu tentang perkara gaib, dan Allah tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun kecuali yang Allah ridai dari kalangan nabinya. Nabi mengatakan innahuma la yu'azzabani, sesungguhnya keduanya diazab, benar-benar diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab dalam perkara yang besar, maksudnya dalam perkara yang sulit untuk ditinggalkan, tidak. Perkara yang mudah kita tinggalkan, perkara yang tidak sulit untuk kita meninggalkannya, gampang. Bala innahu kabir, bahkan dia itu kabir, dosa besar, artinya dia adalah dosa besar. Tapi tidak susah ditinggalkan, jamaah yang dimuliakan. Tidak susah kita berlepas diri darinya. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastabri'u minal bauli, salah satu dari keduanya itu tidak istibra minal bauli, ya, itu tidak membersihkan diri dari al-baul. Sudah kencing tidak cebok, tidak membersihkan diri. Ya, ya seperti orang yang singgah kencing di pinggir jalan, ya, singgah berdiri, ya, berhadapan tembok, tembak. Ya, setelah itu didatek-datek saja. Ya, kemudian disembunyikan lagi. Jadi dia tidak bersuci. Ya, otomatis pakaian dalamnya itu terkena kencing. Lalu dia mungkin sholat dalam keadaan seperti itu, tidak mengganti pakaiannya yang sudah terkena najis. Dia sholat dalam keadaan seperti itu, Allah tidak terima sholatnya. Ya, Allah tidak terima sholatnya. Itu mana? Ya, la yastabri'u. Nah, bisa juga bermakna ketika dia kencing, dia tidak menjaga diri dari kencingnya, percikan kencingnya, kan sama. Ya, mungkin Anda cebok, tapi ketika kencing Anda asal tembak, tidak memperhatikan percikan-percikan kencing itu mengenai apa? Pakaian Anda. Ya, makanya kalau kita kencing pakai celana digulung, jangan dimuliakan oleh Allah, baru kita lepaskan. Ya. Digulung dulu celananya baru dilepas. Ya, dilepaskan kencingnya. Jadi harus kita memperhatikan bagaimana agar kencing ini tidak mengenai pakaian kita. Makanya afdolnya duduk. Ya, tapi kadang juga pada sebagian keadaan berdiri itu lebih menjaga dari percikan, ya. Pada sebagian keadaan. Makanya kencing berdiri, kencing duduk itu boleh, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, Nabi pernah kencing berdiri seperti yang disebutkan oleh hadis Hudzaifah, ya, kalau tidak salah. Nabi singgah di tempat pembuangan satu kaum,
Ya, fabala qa'iman. Lalu Nabi kencing berdiri di situ. Ini menunjukkan bolehnya kencing berdiri asalkan seorang bisa menjaga diri dari percikan kencingnya. Ya, adapun perkataan Aisyah yang mengatakan man haddatsaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman faqad kadzaba. Siapa yang memberitahumu bahwa Nabi itu kencing berdiri, sungguh dia berdusta. Ini sesuai pengetahuan Aisyah, karena Nabi memang kebanyakannya kencing duduk. Dan Aisyah mungkin tidak pernah melihat Nabi kencing berdiri, tapi Hudzaifah itu melihat Nabi, makanya itu dalil bahwa boleh. Ada perkataan Aisyah dibawa kepada pemahaman itu sepengetahuannya Aisyah, ijtihadnya Aisyah. Ya, maka dan yang kita lihat apa? Dalil jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, asalkan seorang bisa menjaga diri dari percikan kencingnya, ya maka dia boleh kencing dalam keadaan berdiri. Itu makna istibrak, boleh seperti itu. Artinya kita jaga diri dari kencing, karena kita akan sholat, pakai pakaian ini sholat, maka harus diperhatikan kesuciannya. Kan sholat kita tidak sah kalau di pakaian kita ada najis. Ya, karena itu Nabi mengatakan istanzihu minal baul fa inna ammata adzabal qabri minhu. Bersucilah kalian dari kencing. Bersucilah dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu terjadi gara-gara kencing. Jadi kebanyakan orang diazab dalam kuburnya gara-gara kencing, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, gara-gara air itu. Maka ini perlu kita perhatikan. Ini yang pertama, yang diazab gara-gara dia tidak cebok dari kencing atau tidak menjaga diri dari percikan kencingnya. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, kubur yang satunya itu diazab karena fakana yamshi bin namimah, karena dia berjalan untuk menyebarkan adu domba, untuk menukil ucapan-ucapan manusia agar hubungan manusia yang tadinya akrab itu menjadi renggang. Yang tadinya cinta mencintai karena Allah akhirnya saling benci. Yang tadinya saling puji akhirnya saling mencela, bahkan saling melaknat. Ya, gara-gara apa? Gara-gara an-namimah. Ini besarnya dosa namimah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim, an Ibnu Mas'udin marfu'an. Dari Ibnu Mas'ud disebutkan secara marfu', artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ala hal unabbi'ukum mal adhu, inginkah aku beritahukan kepada kalian apa itu al adhu? Nabi mengatakan hiyan namimah. Al adhu itu adalah an namimah al qalatu bainan nas. Al qala bainan nas itu yang menukil ucapan di antara manusia. Ya. Jadi al-adhu, zaman dimuliakan oleh Allah, asalnya itu adalah sihrun. Asalnya adalah sihir. Ya, karena sihir ini itu bisa yufarriq bainan nas. Ya, bisa merusak hubungan di antara manusia, bisa menjadikan manusia saling benci satu sama lain. Bahkan suami istri itu ada sihirnya, bagaimana supaya ya tadinya dia saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, akhirnya disihir. Ya, satunya jadi benci. Misalnya istri yang disihir, maka istrinya jadi benci kepada suami. Tadinya dia sayang suaminya. Atau suaminya yang disihir, akhirnya dia benci kepada istrinya. Jadi ada memang sihir seperti itu. Saya lupa namanya, as-sarf kalau tidak salah. Ya. Jadi sihir macam ini bisa merusak hubungan manusia. Tapi Nabi SAW ketika ditanya mal adhu, Nabi SAW namimah. Kenapa? Karena namimah itu juga bisa merusak hubungan di antara manusia. Bahkan namimah itu lebih merusak hubungan di antara manusia daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ucapan salaf kita bahwa sihir, ya, bahwa namimah, mengadu domba, orang yang mengadu domba itu bisa merusak satu kerusakan dalam waktu 1 jam, yang tukang sihir
itu perlu waktu 1 tahun untuk membuat kerusakan seperti itu. Ya. Jadi Nabi mengatakan an-namimah, al-qalatu bainan nas, itu orang yang menukil ucapan-ucapan di antara manusia, tujuannya untuk merusak hubungan-hubungan yang ada di antara mereka. Baik. Kemudian kita lanjutkan bab majaa fil buhtan. Bab tentang majaa, apa yang datang, maksudnya dari dalil-dalil, baik itu dari Al-Qur'an atau sunnah. Fil buhtan, tentang orang yang melakukan buhtan. Buhtan ini asalnya adalah al-kadzib. Asalnya adalah al-kadzib, dusta. Dan kita sudah tahu bahwa al-kadzib min kaba'iriz dzunub. Dia merupakan di antara dosa-dosa besar, salah satu di antara dosa besar. Iya. Adapun al-buhtan, iya, yang dimaksud di sini adalah apa? Mencela orang atau menyebutkan sesuatu tentang orang yang orang itu berlepas diri dari tuduhan itu. Jadi berlepas diri dari tuduhan itu. Misalnya dia dituduh seperti ini, berbuat seperti, padahal dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Makanya namanya buhtan. Kalau kita menyebutkan sesuatu tentang dia yang dia tidak sukai dan betul-betul ada pada dia, kita menceritakan dia sesuatu yang benar-benar ada pada dia, itu namanya ghibah. Ya, namanya ghibah. Kalau yang kita tuduhkan itu tidak ada pada dirinya, maka itu namanya buhtan. Buhtan, ya. Baik. Di sini ada beberapa dalil. Yang pertama adalah dalil dari Al-Qur'an. Beliau mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-58. Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, tanpa apa yang mereka lakukan. Jadi dia disakiti dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Maksudnya dia dicela, dikata-katai, dituduh dengan satu perbuatan atau satu sifat yang tidak ada padanya. Dia berlepas diri dari tuduhan itu. Dia berlepas diri dari tuduhan itu. Misalnya dituduh mengatakan seperti ini padahal tidak. Dituduh telah berbuat seperti ini padahal tidak. Dituduh dengan satu aib padahal tidak. Tidak ada pada dirinya. Ya. Jadi bighairi maktasabu, tanpa apa yang mereka lakukan. Hanya dituduh-tuduh saja. Tujuannya apa? Untuk dirusak kehormatannya. Kan begitu tujuannya orang. Kalau dia berusaha mencari aibnya, tidak dapat aibnya, ya. Karena saking baiknya orang ini, tidak ada aibnya. Maka apa yang mereka lakukan? Maka dia akan berbohong, melemparkan satu tuduhan kepada orang itu, sesuatu yang orang itu tidak lakukan. Bahkan dia berlepas diri dari hal itu. Apa ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang seperti ini? Menyakiti orang beriman dengan tuduhan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan yang mereka berlepas diri darinya. Allah katakan faqad ihtamalu mubina, maka orang itu sungguh telah menanggung buhtan, kedustaan. Dia telah menanggung kedustaan, wa isman mubina, dan jelas dosa yang nyata. Artinya perbuatan itu betul-betul dosa, bahkan dia kabair, jamaah dimuliakan oleh Allah. Kan dia dosa besar. Jadi Allah katakan faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dia telah menanggung kedustaan dan menanggung dosa yang nyata. Ini ganjaran bagi orang yang suka menuduh yang orang lain saudaranya dan sesuatu yang saudaranya itu berlepas diri dari tuduhan itu. Nah, makanya jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendapatkan ya berita-berita tentang seseorang, ya maka kita harus klarifikasi, jangan mudah mempercaya ucapan itu.
Jangan mudah mempercayai ucapan tersebut, tapi kita harus klarifikasi. Iya, apalagi di zaman ini, zaman fitnah. Zaman fitnah. Iya, begitu mudahnya manusia merusak kehormatan orang lain. Dan begitu mudahnya ya, manusia yang menerima informasi itu menerima. Ya, kadang alasannya yang bilang kan ustadz. Yang bilang kan ustadz. Ya, itu bukan standar zaman dimuliakan oleh Allah. Kata Syekh Fauzan, ini zaman fitnah. Banyak orang yang berani berbicara dan berkata tentang saudaranya dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Mungkin adalah yang dilakukan oleh saudaranya, tapi ditambah-tambah. Tambahan itu sudah dusta, sudah buhtan. Dia tambah-tambah dengan sesuatu yang saudaranya berlepas diri darinya. Ya, kan banyak seperti itu. Misalnya seorang muslim, dia berjabat tangan dengan ahli bid'ah. Ya, karena ahli bid'ah ini temannya dahulu. Dia baru ketemu, ya kemudian salam, ya cuma salam saya kemudian berpisah. Kedapatan, ya. Kedapatan berjabat tahu langsung. Ya, saya melihat fulan yang katanya salafi, ya katanya ahlu sunnah, dia berjabat tangan dengan seorang ahli bid'ah. Ya, apalagi kalau sampai dipoto, cek, sudah disebar. Padahal dia hanya jabat tangan doang kemudian pergi. Ya, kemudian pergi. Langsung ya dihabisi, diapalah. Ya, dan ditambah-tambah jamaah dimuliakan oleh Allah. Ditambah-tambah dengan sesuatu yang tidak terjadi di situ. Ya. Mungkin sumber beritanya ya sumber awalnya jujur ya, seperti itu saja ya. Cuma seperti itu, tapi ketika sudah disampaikan, banyak orang yang menambah. Si fulan yang mendengarkan 10 orang, 5 orang menambah. 5 orang ini menyebarkan lagi kepada banyak orang, ya ditambah-tambah lagi, akhirnya ya satu kali banyak ya sama dengan banyak. Maka rusaklah kehormatan seorang muslim. Makanya perbuatan yang sangat tercela jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, maka penting untuk kita memiliki sifat ya jangan mudah menerima informasi dari orang. Dan Allah sudah menyebutkan kaidah di dalam Al-Qur'an, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Ya, kalau datang orang fasik menyampaikan satu berita, perjelas. Apalagi kok muslim yang dituduh itu ada muslim yang kita tahu, kita kenal, berlepas diri dari apa yang dituduhkan itu. Kita tidak pernah melihat dia melakukan apa yang dituduhkan. Maka kita harus bersangka baik dan kita menasihati orang ini. Kita menasihati orang tersebut. Baik. Wa Ibnu Umar marfu'an. Kemudian dari Ibnu Umar disebutkan secara marfu', man qala fi mu'minin ma laysa fi. Barang siapa yang berbicara tentang seorang muslim, aibnya, ya aib, kekurangan, ma laysa fi, ya aib atau sesuatu yang tidak ada pada diri orang beriman tersebut, tidak ada pada dirinya, maka askanahullahu radghatal khabal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di radghatal khabal. Maka Allah akan menempatkan dia di radghatal khabal tersebut. Ya. Apa itu radghatal khabal? Disebutkan bahwa dia manzilatun qabihatun finnar. Dia adalah tempat yang sangat jelek di dalam neraka. Ya. Di mana di tempat itu disebutkan di dalam riwayat asaratu ahlin nar. Disitulah tempat ya mengalirnya nanah-nanah penghuni neraka. Ya kalau dia masuk di situ maka dia akan minum nanah-nanah itu. Ya ini hukuman yang luar biasa jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, dia akan meminum nanah-nanah penghuni neraka. Hatta yakhruja mimma qal, dia terus ada di situ sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Ya, sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Baik. Kemudian wali Muslim dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an,
secara marfu'. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud ghibah? Apa itu ghibah? Karena ghibah disebutkan di dalam Al-Quran, maka Nabi ingin menjelaskan, ya, apa sih ghibah itu? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, wala yaktab ba'dukum ba'd. Allah berfirman, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang kalian itu suka memakan daging bangkai saudaranya, bangkai saudara yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka. Ya, memang tidak ada yang suka. Allah sebutkan ghibah di dalam Al-Quran, tapi Allah tidak sebutkan apa itu yang dimaksud ghibah. Maka Nabi jelaskan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud ghibah itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi ini adabnya para sahabat. Kalau ditanya tidak tahu, tidak jawab. Kita juga harus seperti, kalau kita ditanya tidak tahu, jawab. Jangan kita membebani diri menjawab sesuatu yang kita tidak. Itu namanya sifat takalluf, ya. Membebani diri, memberatkan diri. Agama ini tidak susah. Kalau kau tahu silakan tahu. Kalau tidak, ya kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Maka Nabi menjelaskan bahwa itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Jadi kalau kita mencari orang, seandainya dia dengarkan, maka dia tidak suka. Andai dia tahu diceritakan seperti itu, dia tidak suka. Iya, maksudnya aib-aib dan kekurangan-kekurangannya. Karena ada juga barangkali orang karena dia tidak mau dihormati, dia tidak mau diakui punya keutamaan. Ketika barangkali dia tahu, maka ini tidak termasuk ghibah. Ya, yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi aib bagi dirinya, yang kalau orang tahu maka dia bisa jatuh kehormatannya. Jadi zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Andai dia tahu, dia tidak suka. Dan ini sifatnya yang berkaitan dengan orang itu. Kalau dia tidak suka, maka itu ghibah. Apakah yang kita cela itu orangnya, pakaiannya, sendalnya, songkoknya, bodinya, ya, rumahnya, kendaraannya, istrinya, anaknya, masuk semua. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kalau kita cela motornya, ya, karena motornya sudah lama, ya kita cela-cela ghibah. Seandainya orang yang dicerita itu tahu, maka dia tidak suka. Maka itu ghibah, jangan dimuliakan oleh Allah, ya. Qil, kemudian Nabi ditanya, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau apa yang aku katakan tentang saudaraku itu sama dia? Pahami barangkali sahabat ini, ya, kalau kita menceritakan itu betul-betul ada sama dia. Saya tidak bohong sama dia. Betul ada sama dia. Maka Nabi mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad iqtabta. Kalau apa yang kau katakan itu betul-betul ada sama dia, itulah yang dimaksud ghibah. Itu yang dimaksud ghibah. Yang Allah ingatkan kita di dalam tadi, di dalam surah ayat Al-Hujurat tadi. Itulah ghibah kalau ada sama dia. Kan sebagian orang kita tegur, memang ada sama dia. Tidak bohong, ya. Saya tidak bohong. Saya tidak dusta. Apa yang saya katakan betul ada sama dia. Itulah yang dimaksud ghibah. Yang Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Jadi jangan ketika yang kita ceritakan betul-betul nyata ada pada orang mengatakan itu boleh. Maksud ghibah yang Nabi ingatkan kita dari perbuatan itu. Ya, itu ghibah. Karena di dalamnya ada unsur merusak kehormatan orang lain. Kan kalau kita cerita sesuatu yang dia tidak senangi kepada orang, oh ternyata apa yang begitu
Ya, akhirnya orang-orang itu ya, akan apa? Akan pandangannya nanti akan lain ke kan kita ketemu orang, oh bagus, masya Allah. Tiba-tiba suatu saat apa itu? Ya barangkali dia telah mendengarkan berita kita yang mungkin betul-betul ada sama kita. Ya karena in kana fihi ma taqul, ada sama dia apa yang kau ucapkan, itulah ghibah. Wa illam yakun fi, kalau tidak ada sama dia, kita ceritakan sesuatu yang kalau dia dengar tentang dia tapi tidak ada sama dia, faqad melakukan buh. Maka ini kita berhati-hati oleh Allah. Ingat bahwa kehormatan seorang muslim itu mulia Subhanahu wa taala. Tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih mulia, lebih yang kita kunjungi sekitarnya. Iya, yang baru lihat Ka'bah langsung menangis, terharu. Begitu apa? Begitu ya besarnya kehormatan di Ka'bah. Tapi apa perhatikan juga itu. Baik. Kata Abdullah bin Umar, ya, ma'a'zama hurmatu. Alangkah besarnya, alangkah agungnya kehormatan wahai Ka'bah, wa hurmatul muslim mukmin, ya, wal mukmin a'zamu hurmatan 'inda. Ya, dan orang beriman itu, seorang muslim itu lebih besar kehormatannya dibandingkan engkau wahai Ka'bah. Ya, jadi ingat kehormatan seorang muslim lebih besar daripada Ka'bah jemaah dimuliakan oleh Allah. Allahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.